Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali bahwa hari ini kita kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah masuki minggu keempat di bulan Januari di tahun 2026. Tidak terasa hari-hari begitu cepat sekali berlalu. Tetapi penyertaan Tuhan juga begitu besar bagi hidup kita. Amin. Kasihnya begitu besar, anugerahnya begitu besar. Dan biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita memahami rencana Tuhan bagi hidup kita. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma. Pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Nanti inti ayatnya di ayat 28, tapi kita baca mulai ayat yang ke-26. Ayat ini sudah gak asing lagi bagi kita semuanya. Roma pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya baca ayat 26, saudara baca ayat 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, 1, 2, 3. Ayat 28, sama-sama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Dengan tema memahami rancangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayat 28 ini kita tahu sekarang. Berarti kalimat ini menyambung dari ayat 26 dan ayat 27. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, saya mengambil 3 terjemahan. Karena saya sedikit penasaran dengan kalimat bahwa Allah turut bekerja. Dengan segala sesuatu berarti keadaan yang bagaimanapun, keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk sekalipun, Allah turut bekerja. Ketika saya membaca ini, ada sesuatu hal yang lebih mendalam lagi. Kenapa ayat ini muncul? Dan saya ambil 3 terjemahan. Yang pertama dalam Alkitab terjemahan lama. Dengan kalimat turut bekerja. Maka di Alkitab terjemah lama berkata gini. Bekerja bersama-sama. Ya. Saya ambil lagi dalam bahasa Inggris, sekalipun saya nggak pintar bahasa Inggris. King James Version. Yaitu work together. Work together yang artinya bekerja bersama. Yang tahu bahasa Inggris betul kan? Lalu saya ambil lagi dalam bahasa Yunani, bahasa Greka. Rupanya bahasa ini juga yang sehari-hari kita bicarakan rupa dari bahasa Yunani, yaitu sinergio, sinergi, bekerja sama, berkolaborasi.
Bapak Ibu sekalian, dengan 3 terjemahan ini, maka dengan kitab King James dia bilang gini, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Sekali lagi, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama. Siapa yang bekerja sama ini? Antara Allah dengan kita. Amin. Berarti Allah bukan saja ambil saja pekerjaannya, tapi dia betul-betul full, yaitu bekerja bersama dengan kita. Makanya muncullah yang pertama, apa yang dikerjakan bersama dengan kita, yaitu membantu kita. Ayat 26 kita baca. Ayat 26. Roma 8 ayat 6. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Amin. Dia bukan saja bekerja untuk memberkati kita, dia bukan saja untuk memantau kita, tetapi betul-betul dia membantu full untuk kita. Ada satu kerjasama yang baik dalam segala sesuatu keadaan yang bagaimanapun itu, Allah ikut di situ bekerja. Amin. Haleluya. Jadi ketika saya baca terjemahan ini Bapak sekalian, semakin dalam pengertian bahwa Allah itu penuh kasih. Bahwa Allah itu penuh dengan menyertai kita, dialah Immanuel bagi hidup kita. Ayat 26 ini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ternyata kerjasama yang dimaksud dari ayat 28 ini adalah membantu kita dalam segala sesuatu, baik dalam kelemahan-kelemahan khususnya yang kita nggak ngerti bagaimana kita berdoa. Tapi Roh Kudus, Roh Allah, Tuhan sendiri akan membantu kita dengan kata, sekalipun mulut ini nggak bisa ngomong, tapi Roh sendiri membantu kita dengan segala keluhan-keluhan kita. Katakan amin. Dia bukan Allah yang hadir hanya menyertai, tapi sampai kepada pribadimu pun Tuhan menolong kita. Ayat 27, perhatikan lagi. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani sampai hati kecilmu pun Tuhan tahu. Mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saya merenungkan ini, wow Tuhan kok keren untuk kami. Engkau tidak benar, engkau tidak meninggalkan kami, engkau bersama kami, bukan saja memantau, bukan saja melihat, tetapi benar-benar membantu, bahkan sampai hati terkecil kita pun dia tahu. Apa sekarang menjadi keluhan Bapak Ibu sekalian? Sampai tidak terucapkan, manusia pun gak ngerti Tuhan. Suami pun tidak mengerti, istri pun tidak mengerti, keluargaku pun tidak mengerti. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang membantumu untuk keluhan-keluhanmu yang tak terucapkan itu. Pernahkah saudara berdoa dengan tidak mengeluarkan kata-kata, hanya air mata dan ingus yang keluar? Atau saudara gak pernah berdoa sama sekali? Dengan begitu beratnya masalah yang kita perhadapkan, kita susah ngomongnya. Dari mana kita mulai ngomongnya? Tapi kita hanya berdiam diri, hanya air mata yang keluar dan tak terucapkan, dan itulah Roh Allah yang membantu kita. Amin. Di saat engkau lemah, di saat engkau nggak kuat, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hadir di sini Ika Borustorus? Enggak hadir ya. 2 hari lalu saya berdoa untuk mamanya. Luar biasa keren.
Kalau tidak salah hari Kamis atau hari Jumat. Kamis. Atur Om tolong doakan mama saya. Lagi sakit. Sudah gak karuan tubuhnya. Gelisah. Karena ginjal. Maka saya ada waktu. Gak salah hari itu Kamis mungkin. Maka saya datang sore-sore jam 6 ke sana. Saya lihat hasil dari lab. Kreatinnya 4,4 naik. Normal itu nggak salah 1 paling tinggi. Lalu ada lagi yang naik lagi. Lalu gelisah Mbak ini. Gelisah. Saya panggil Nemboru karena dia baru pasar ibu. Saya masuk ke kamar. Ngomong pun juga susah. Udah gelisah gak tahu lagi. Saya bilang panggil nama Yesus. Saya pegang tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Menyembah Tuhan. Haleluya. Begitu hadirat Tuhan hadir di kamar itu. Dan saya tumpang tangan kepada dia. Dan dia mengikuti doa apa yang saya ucapkan. Dia menangis. Dia angkat tangannya dua-dua. Menangis. Menangis terus dan menangis. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu amin. Dia cerita, saya pulang. Dia cerita sama anaknya. Ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya. Satu aliran yang dia rasakan sukacita. Yang tak terucapkan. Yang yang dia susah untuk menerangkan bagaimana sukacita itu. Amin. Bagaimana sukacita itu. Sakit. Tetapi ada sukacita dari Tuhan. Yang menutupi penyakitnya itu. Kita enggak bisa memikirkan secara logika. Tapi hanya Tuhan yang bisa melakukannya itu semuanya. Amin. Amin. Saya bilang itu Roh Kudus yang mengalir bagi dia. Yang benar-benar dia hanya menangis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ucapan kalimatnya katanya terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia menangis dan menangis. Mampukah saudara ketika engkau sakit parah mengucapkan terima kasih? Disitulah Tuhan membantu kita untuk kita betul-betul mampu melakukan segalanya. Sekalipun kita dalam kelemahan. Katakan amin. Itulah yang dimaksud dengan bekerja bersama. Bahwa Allah juga membantu kita untuk kita mampu bisa berdiri di tengah-tengah masalah badai. Segala sesuatu keadaan itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita elakkan. Keadaan itu selalu ada. Yang namanya susah, yang namanya baik selalu ada. Makanya kita pengkhotbah berkata segala sesuatu ada masanya. Dan kita harus jalani semuanya itu. Dan Tuhan ikut ambil dalam bagian itu. Maka yang dimaksud dengan kerjasama adalah yang pertama membantu kita dalam hal-hal kelemahan kita. Yang kedua yang dimaksud dengan kerjasama adalah mengikuti perintah Tuhan atau kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang mengikuti kehendaknya? Kita coba ambil dulu referensi Alkitab dalam Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Ayat terakhir ayat ini, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya.
Artinya Bapak Ibu sekalian, sebagai kita anak Tuhan, kerjasama yang dibutuhkan dari Tuhan adalah kita mengikuti keinginan Tuhan. Jangan keinginanku. Jangan ikuti keinginanku. Itu namanya egois. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dari semula kita ada hari ini dijadikan oleh Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan, masa depan kita. Jadi kita nggak perlu atur Tuhan. Ngerti ya? Kita nggak perlu kasih komentar kepada Tuhan. Kita nggak perlu kasih masukan kepada Tuhan. Yang diperlukan oleh Tuhan untuk kita adalah, yang kita lakukan adalah benar-benar percaya mutlak kepada akar rencananya. Katakan amin. Itu yang dibilang maksudnya kerjasama dengan Tuhan. Karena dia sendiri yang mengatur dan yang mengendalikan segala sesuatu, yang dimana untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya bagi kita. Karena dengan ayat ini berarti dia sendiri yang mengatur, yang mengendalikan hidup kita. Bukan kita yang mengendalikan diri kita, tapi Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sekalian, contoh. Kita lihat kisah Yusuf. Kita lihat Yusuf dalam Kejadian pasal 37. Kejadian pasal 37. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Bagaimana perjalanan Yusuf benar-benar dia mempercayai Tuhan sepenuhnya akan janjinya. Kejadian pasal 37 ayat yang kelima saya baca, nanti saudara baca 6. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Satu kali Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf tentang dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Baca ayat 6, 1, 2, 3. Dia panggil, sinilah semua ngumpul ya. Aku mau ceritakan mimpiku untuk kalian. Apakah mimpinya? Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Sama-sama mereka semua di ladang. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Coba saudara, kalau adikmu ngomong gitu kepada kita si abangan, apakah engkau mencintai dia? Secara manusia kurang ajar lu. Aku anak sulung, kau anak bungsu. Masa kau warisan? Langkai dulu mayatku. Tapi janji Tuhan loh bagi Yusuf. Baca ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Makin benci mereka. Masa kau yang menjadi raja pemimpin kami? Benci kali mereka. Siapa sih lu? Dan saudara tahu berapa kali mimpi Yusuf? 2 kali. Kenapa Tuhan kasih 2 kali? Supaya makin diteguhkan. Karena istilahnya minimal 2 kali diulang, itu sudah serius. Bukan lagi main-main. Itu pasti, betul kan? Tapi kalau cuma sekali ngomong, orang bisa ragu. Tapi kalau 2 kali minimal, itu sudah pasti. Apakah mimpi yang kedua? Ayat 9. Saya baca. Saya ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula.
tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Makin gawat mimpinya kawan. Kalau tadi masih mimpi di ladang, ini mimpinya ke angkasa. Matahari, bulan, bintang sujud kepadaku. Makin marah lagi. Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan kepada Yusuf, apakah langsung terlaksana? Tidak. Dan Yusuf mengalami banyak hal yang buruk. Makanya segala sesuatu itu, keadaan apapun, maupun yang baik maupun yang buruk, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Hal yang sangat buruk dialami oleh Yusuf adalah dia mengalami penculikan. Dia diculik oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia di dalam perbudakan. Tuduhan yang palsu. Bahkan dia masuk penjara, penolakan dan mengalami kelaparan. Coba saya mau tanya hari ini. Dari pengalaman Yusuf, adakah saudara mengalami hal seperti itu? Kalau sempat kita mengalami seperti itu, Tuhan gak betul janjimu. Tuhan gak betul. Aku baca Alkitab, Tuhan ngomong, aku berdoa menyembah Tuhan, lalap yang buruk, entah mana bahagianya. Tahu saudara berapa lama Yusuf sampai tercapai yang bagi untuk dia mimpinya? 14 tahun ya? Berapa? 13 tahun. Lebih kurang 13 tahun. 13 tahun dia gak pernah mengalami kebahagiaan, penderitaan. Tapi dia masih terus percaya Tuhan pasti memberikan sesuai dengan janjinya. Itulah yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian. Bekerja sama itu maksudnya dari kita, respon kita adalah tetap mempercayai Tuhan secara sepenuhnya. Amin. Amin. Dan tidak pernah khawatir, jangan ragu untuk melakukan firman-Nya. Kalau kau mau diberkati, berilah. Itu kata Alkitab. Kalau kau nggak lakukan, terserah. Ikuti aturan mainnya Tuhan. Itu namanya kerjasama. Contoh, untunglah kita hari ini nggak ada artis. Artis itu hebat, terkenal karena mengikuti yang namanya sang sutradara ataupun sang produser. Betul apa enggak? Sampai cara ngomongnya pun juga. Baik juga yang namanya pelawak, si Sule pun juga itu ada naskahnya. Enggak dikarang-karang. Cara ngomongnya, cara berdirinya pun juga. Dan mereka pun cara makannya juga diatur. Enggak kayak aku congok. Mau jadi pria langsing harus puasa. Kalau pria seperti gini jadi artis nggak kelaku. Sepala jelek yang jelek aja gitu kan. Sepala cantik aja. Pokoknya segala sesuatunya ikuti aturan main sang sutradara. Itulah yang dimaksud Tuhan. Kita nggak usah lagi mengatur Tuhan. Ketika kita ada sampai hari ini, emang Tuhan sudah tahu untuk hidupmu yang terbaik. Masalahnya kenapa kita nggak mengalami Tuhan yang terbaik bagi hidup kita sesuai dengan janji Tuhan? Kita masih dengan hidup keegoisan kita masing-masing. Hidup dengan keinginan diri kita masing-masing. Sibuk dengan pribadi kita masing-masing. Haleluya. Amin. Dua hal ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama membantu kita dalam kelemahan. Yang kedua ikuti iramanya Tuhan. Sama seperti nyanyian. Nada-nada. Kalau cuma nadanya tinggi aja maka gak enak nyanyian itu. Sama seperti tubuh ini.
Asupan makanan ke tubuh ini tidak selalunya yang manis, yang enak. Kalau selalu manis, maka kita penyakit gula. Harus masuk juga yang namanya asupan asam ataupun pahit. Kalau kau minum gula terus, sekali-kali minumlah lemon tea. Aku bukan promosi. Kalau hari ini masuk di video, mudah-mudahan pengusaha lemon kasih aku bonusnya. Bapak Ibu sekalian, betul kan? Ada keseimbangan. Dan saya melihat seperti ini, terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah diam untuk kami. Bahkan Tuhan sepenuhnya betul-betul membantu kita, betul-betul menolong kita, betul-betul masuk dalam hidup kita. Haleluya. Hai anak muda, jangan khawatir tentang masa depanmu. Hai ibu-ibu, emak-emak, jangan khawatir akan keluargamu. Bapak-bapak, jangan khawatir apa yang kau cari. Yang penting lakukanlah kehendak Tuhan bagi hidupmu. Bukan bagaimana sibuknya pekerjaan kita, tapi bagaimana engkau melakukan kehendak Tuhan terbaik bagi hidupmu. Haleluya. Tepuk tangan dong untuk Kristus.